Kembali lagi di Film Guys bersama dengan saya Yusan. Beberapa saat lalu Polygon baru saja merilis versi 100 terbaru mereka untuk varian tahun 2022. Mulai dari 100 S5 disk, ada S7, S8, bahkan terbaru ada S9. Apa saja fiturnya dan adakah perbedaan dari seri-seri tahun sebelumnya? Mari kita mulai. Kita mulai dari 100 S5 disk 2022 terlebih dahulu. Untuk varian tahun 2022, 100 S5 hadir dengan warna sepertinya ini white pearl dengan decal dari warna silver. Dan warna ini merupakan warna favorit saya, yaitu warna putih untuk road bike ya. Apalagi dengan tidak banyak embel-embel decal, terlihat solid dan elegan dengan warna ini. Nah, kita tampilkan side by side dari perbandingan untuk S5 juga ya. Coba kita search. Kita lihat sekelas bagaimana perbandingan dari sisi geometrinya. Di sini terlihat tidak jauh berbeda ya. Mungkin ada perbedaan dari sisi part, meskipun tidak terlalu besar, tapi kemungkinan ada. Mari kita cek. Di sini saya melihat ada something di kalipernya. Sepertinya dia sudah menggunakan full hidrolis. Ya, ini sudah hidrolis untuk bagian depan maupun belakang. Seperti ini produk dari Shimano. Bisa kita cek di bagian spesifikasi. Yep, Shimano, dan dia sudah pakai benar hidrolis ya. Bisa kita cek di bagian shifternya. Dia menggunakan Shimano 105 R7020. Nah, ini versi hidrolik dari 105. Naik satu level dari tahun sebelumnya yang masih menggunakan mechanical. Nah, perbedaannya di sini tidak semuanya full Shimano ya. Kalipernya menggunakan Shimano hidrolis, tapi untuk rotornya menggunakan seri TRP. Nah, untuk bagian rotor ini sama persis dengan seri tahun sebelumnya. Seri tahun sebelumnya itu sebenarnya mekanik ya, tapi di bagian kaliper ini sudah hidrolis. Jadi semacam semi mekanik hidrolik seperti itu. Dan di sini juga bisa kita lihat perbedaan harganya. Ya, memang cukup untuk upgrade dari rem mekanik ke rem hidrolis. Tapi jika kalian memberi secara langsung per part Shimano untuk shifting, kemudian kalipernya, kabelnya, terus mineral oilnya, tentu harganya lebih dari 2 juta. Nah, berkat sudah bundling di produk Polygon ini, maka kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Dan saya melihat perbedaan di bagian pengkabelannya. Di sini diarahkan ke atas, kemudian masuk ke frame. Sedangkan di bagian sini ke bawah. Tapi terlihat tidak ada perbedaan bagian sini ya, cuma bagaimana pengaturan kabelnya saja. Kemungkinan ini bertujuan untuk mengurangi lekukan ya, agar tekanan oli, mineral oil untuk lem hidrolisnya itu bisa aman, tidak tersendat. Hal kecil yang menjadi perhatian saya adalah di bagian sambungan las untuk di seat tube, top tube, dan seat stay-nya. Karena cat warna ini terlihat jelas ya, berbeda dengan seri sebelumnya. Di sini saya melihat seperti ngeblend gitu, mirip dengan di bagian head tube-nya. Coba kita perhatikan di seri tahun sebelumnya yang 2020 yang masih warna grey dan blue itu, apakah terlihat? S5 disk. Ini. Dia di sini terlihat cukup ini ya, menyatu ya. Dalam artian sambungannya itu tidak begitu terlihat. Entah ini perbedaan spesifikasi atau karena efek warna catnya. Nah, lebih jelasnya nanti kita bisa lihat langsung jika produknya sudah hadir di pasaran. Perbedaan berikutnya, yaitu ini sebenarnya sudah mengganti frame ya. Yang sebelumnya untuk seri tahun sebelumnya, dia tuh kombinasi di bagian axle-nya, true axle, dan belakangnya tuh masih QR. Nah, untuk seri tahun 2022 ini, dua-duanya ini sudah TA, alias true axle. Jadi kalian tidak perlu lagi jika upgrade wheelset
tidak perlu lagi membeli namanya QR adapter untuk TA. Tentu dengan semuanya serba TA itu tingkat stiffness-nya tuh lebih tinggi daripada yang masih QR untuk seri tahun 2021 dan 2020. Tapi agar lebih jelas perbedaan dari kedua varian ini, mari kita cek di fitur bandingkan spek untuk membandingkan seri Stratos S5 Disk 2022 dengan S5 Disk 2021. Untuk selisih harga, kita mendapatkan plus 2 juta dari harga resmi tahun sebelumnya. Tapi sepertinya untuk tahun ini harganya sudah sampai 17 jutaan untuk S5 2021. Untuk RD, FD masih sama yaitu 105 R7000. Shifternya tentu ada perbedaan. Untuk yang 2022 dia sudah hidrolis jadi otomatis pakai 105 R7020 dan yang masih mekanik tuh masih R7000. Untuk kasetnya atau sprocket di sini perbedaan ya. Untuk yang tahun 2022 dia sudah pakai 1130T. Dan untuk yang lama itu 1128T. Crankset masih sama compact, bottom bracket persis. Nah, brake-nya sendiri untuk kaliper yang tahun 2022 kan udah hidrolis dari Shimano. Tapi untuk rotornya masih sama dengan tahun 2021 yaitu TRP. Chain, wheelset, tire, wheel size, kemudian frame, fork, headset, dan semuanya itu masih sama ya. Yap, tadi kan kita menemukan beberapa perbedaan di frame-nya, yaitu di bagian axle-nya, kemudian di sambungan las bagian seat post, kemudian seat tube, kemudian toe tube dan seat stay-nya itu terlihat nampak sekali berbeda dengan seri tahun sebelumnya. Yap, dan perbedaan warna hadir dengan warna white, sepertinya pearl white ya, dengan kombinasi dekal warna silver. Sepertinya itu saja untuk S5 2022. Nah, sekarang mari kita cek apa yang terbaru di Stratos S7 Disk 2022. Dilihat sekilas ini langsung terlihat perbedaannya ya. S7 2022 ini lebih clean karena kita lihat di sini kabelnya fully internal. Yap, tidak ada lagi kabel yang menggantung di bagian depan dan masuk ke frame. Semuanya langsung masuk ke bagian head tube lewat top covernya. Dan ini jika kalian upgrade untuk integrated handlebar, maka akan benar-benar tidak terlihat sama sekali kabel ini. Ya, tapi ini sudah better lah, sangat luar biasa sekali untuk pengembangan dari tahun 2022 dibanding tahun lalu yang 2021. Oke, biar enak perbandingan, mari kita buka sekalian ya tahun 2021 yang hadir dengan warna blue. S7 Disk. Nah, ini dia. Oke, di sini langsung terlihat ya, dia menggunakan stem baru. Sepertinya derajatnya juga berbeda ini. Kalau yang lama itu kan main 8 atau main 7 ya. Coba kita cek speknya. Oh, tak tertulis antara main 7 atau main 8, tapi sepertinya ini sudah ganti main 10. Lebih flat, agak flat itu. Nah, karena sudah full internal, sepertinya bagian stem, kemudian headsetnya juga berbeda. Bagian headtube-nya juga lebih besar ya. Ya, karena untuk menampung untuk routing kabel tadi. Jika dilihat sekilas bagian fork-nya sedikit berbeda, terlihat lebih lurus. Nah, sini kan ada kayak curve gitu ya. Nah, jika di tahun 2022 ada curve-nya tapi sedikit saja. Seperti lebih tebal daripada tahun 2021. Tapi detailnya bisa kita tanyakan di kontak langsung di Polygon Kontak As. Jika sedikit mundur,
Top-tubnya masih menggunakan desain yang agak mirip. Kemudian di bagian seat clampnya seperti tidak ada ya. Yap, di sini saya tidak melihat seat clamp. Coba kita zoom. Oke, tidak terlihat. Jika tahun sebelumnya kan dia ada seat clamp seperti ini. Kemungkinan ya, dia menggunakan boltnya tuh di atas atau di bawah. Mungkin kita bisa lihat dari sisi yang lain. Di sini tidak terlihat. Atau di bawah. Oke, sebenarnya saya melihat sesuatu di bawah sini. Yap, sepertinya ini ya untuk pengunci seat postnya. Mungkin kita cek nanti di varian S7 yang lain ada yang warna putih, mungkin lebih terlihat. Kita cek dulu perbandingan dari sisi penglihatan. Oke, seat stay-nya tidak ada yang berubah. Terlihat perubahan di sini ya, di bagian axle-nya. Sepertinya untuk bagian hangernya, ya dia tidak terlihat untuk bagian 2 bolt ini. Chainstay-nya juga terlihat lebih flat dari seri tahun sebelumnya. Mungkin ini efek size juga ya, hanya pengecekan dari sisi penglihatan. Oke, dan dari frame sepertinya itu aja yang terlihat. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Dia sepertinya sudah fully hydraulic seperti S5 2022. Dan ini produk dari Shimano, tapi rotornya dari TRP. Brake-nya Shimano dan TRP rotor 140M. Yep. Dan dia tipenya 6 bolt ya. Mungkin jika ingin ganti ke center lock, kalian perlu beli set baru. Oke, mari kita bandingkan lebih detail dari ini S7 2022 dengan 2021 menggunakan fitur bandingkan spek. S7 disc. Selisih harga 1 juta tapi perbandingannya speknya luar biasa ya. Sangat worth ya untuk dinantikan S7 ini. Sebenarnya sudah bisa pre-order di Rodalink ataupun dealer terdekat. RD FD masih sama, shifter tentu berbeda karena S7 2022 sudah fully hydraulic menggunakan R7020, yang lama tuh masih mechanical R7000 saja. Sama seperti S5 ya, sprocketnya atau kasetnya sudah 1130T, yang lama tuh 1128. Chainnya sebenarnya perbedaannya, yang seri baru tuh X11 1, yang lama X11. Kemudian ini versi terbaru dari KMC X11, kemungkinan besar. Wheelsetnya masih sama. Dari alloy sudah tubeless juga, XL3. Tire wheelset masih sama. Frame tentu ada perbedaan. Dari namanya sudah berbeda ya. Yang sebelumnya kan ACX Performance Road, yang terbaru itu ACX Allround. Dan dua-duanya sebenarnya sudah UCI approve. Ya, benar juga untuk stemnya ini tercatat sudah ganti dari seri yang sebelumnya. Jadi main 10 degree, yang sebelumnya kan main 7 atau main 8. Sekarang kita beralih ke Stratos S8 2022. Tahun 2022 Stratos S8 tuh hadir dengan 2 varian ya. Pertama S8 disc yang biasa, dan satunya adalah S8 disc brakes yang DX. Dari sisi frame, itu tidak ada perbedaan dengan seri yang S7 yang tadi kita bahas untuk varian 2022. Tapi di sini untuk S8 hadir dengan warna berbeda, yaitu kombinasi black atau seperti dark grey. Yap, kombinasinya dark grey dan grey yang lebih soft, tapi tidak terlalu soft ya. Dan jika dilihat dari jauh tuh seperti matte black, dan itu banyak peminatnya. Nah, karena banyak persamaan dari S7, yang bikin beda di sini adalah bagian group setnya. Sudah fully hydraulic, tapi bukan dari 105 R7000, tapi di sini Ultrega dari R8000. Dan tentunya untuk shifternya R8020 karena sudah fully hydraulic. Dan sisanya masih sama.
Nah, di sini mari kita cek ya. Mungkin ada bagian terlewat dari speknya yang berbeda ya. Nah, di sini saya menemukan untuk brake-nya, kalipernya dia bukan 6 bolt lagi, tapi sudah center lock. Kemungkinan untuk seri ini S8 menggunakan hub atau wheelset yang berbeda. Untuk wheelsetnya di sini masih sama sih, XL3. Kemungkinan dia menggunakan hub yang berbeda yang support untuk center lock. Coba kita bandingkan dari seri tahun sebelumnya untuk S8. S8 2021. Coba S8. Ya, ini dia. Perbedaan harganya cukup signifikan ya. Bisa karena perbedaan frame, kemudian grup set tadi yang antara hidrolis sama masih mechanical. Oke, hanya itu saja perbedaan yang bisa kita dapatkan untuk S8 tahun sebelumnya dan tahun ini. Nah, yang mengejutkan di sini S8 2022 tuh hadir dengan varian lain ya, ini S8 disc brake yang DX. Dari segi spek tuh sama ya, perbedaannya hanya di bagian grup setnya. Yang mana di sini sudah DI2, cukup mengejutkan sekali untuk Polygon hadir dengan produk DI2 pertamanya, alias electronic shifting dari Shimano. Karena DI2, maka membuat sepeda ini lebih clean lagi ya, terutama di bagian RDFD-nya. Meskipun ada kabel, tapi kabelnya bukan kabel yang berisi kawat, tapi ya kabel elektronik yang lebih kecil dan lebih compact. Nah, di samping perbedaan grup set tadi, di S8DX ini ada 4 varian warna. Black Onyx, Crimson Red, Obsidian Black, dan Rose Gold. Nah, ini ada versi Rose Gold-nya. Dan ini yang black dengan tekstur yang cukup menarik ya. Ini seperti corak tembaga bagian belakangnya. Menarik. Ini versi warna merah seperti S7. Dan ini yang dark gray. Kemungkinan di sini Polygon salah memasang gambar. Ini sumber gambarnya dari web Polygon ya. Karena di sini saya melihat masih ada kabel di sini. Kemungkinan ini diambil dari source yang S8 sebelumnya yang bukan DX ya. Dan yang bikin pertanyaan lagi adalah bagian kalipernya. Oke, ini DX fix ya, soalnya dia sudah wireless. Bukan wireless, sorry, elektronik. Udah DI2. Ini juga DI2 yang seri DX. Tapi kenapa di sini rotornya berbeda? Ini rotor Ultegra ya. Dan jika saya lihat ini, sebenarnya ini rotor dari XTR. Coba kita search saja. XTR rotor. Ini harganya lebih mahal dan lebih ringan, meskipun ini untuk MTB ya. Bahkan ketika di Grand Tour, nah ini dia, mereka juga menggunakan rotor XTR ini, rotor MTB untuk road bike. Karena memang lebih kuat sih, dan bahkan lebih ringan daripada yang seri roadnya. Yap, ini sebenarnya perlu ditanyakan juga ke bagian Polygonnya. Manakah yang kita dapatkan? Tapi jika baca di speknya, di sini kita mendapatkan ini sih, Ultegra disc rotor. Tapi gambarnya berbicara lain. Dan satu part ini yang paling jelas terlihat ya, di bagian wheelsetnya. Terlihat lebih tampan dengan rim sepertinya ini 50 mm. Kita baca saja di bawahnya bagian wheelset. Yap, 50 mm dari NTT WR5 disc. Sayangnya di sini saya tidak mendapatkan info apakah WR5 itu alloy atau karbon. Tapi seperti ini karbon ya, karena jika alloy 50 mm itu pasti sangat berat sekali. Dengan harga segini, ya. Karena setelah saya search itu tidak menemukan untuk spek dari NTT WR5. Jadi untuk sementara kita ngira-ngira dulu sambil menunggu jawaban dari Polygon.
Sekarang kita beralih ke seri terbaru yang baru rilis tahun ini untuk seri varian 2022, yaitu 100S9 Disk DX 2022. Dari segi spek, dibandingkan dengan S8 Disk DX 2022 tuh mirip ya. Spek, geometri, ya perbedaannya ada di bagian group set lagi. Yang sebelumnya untuk yang S8 2022 DX itu Ultegra Di2, yang di sini adalah Dura-S Di2. Sayangnya dari Polygon sendiri tidak menyertakan mockup yang detail ya. Semisal di sini cranksetnya ini belum diganti, kemudian ada yang masih mechanical dan lain sebagainya. Nah, agar lebih jelas perbedaannya, kita bandingkan spek saja dengan S8 disk yang DX. Selisih harganya cukup bawah ya, karena kita memang mendapatkan group set yang top end dari Shimano. Dura-S Di2 R9150. Kita cek di sini apakah Dura-S-nya itu ini ya, full set ya. Brake, bahkan dari chain-nya juga mendapatkan dari Shimano. Masih menggunakan wheelset yang sama dengan seri S8 disk yang DX 50 mm dari Entity WR5. Swell B1, ini top end juga untuk tire-nya. Saya penasaran di bagian rotor, apakah dia mendapatkan dari Shimano juga. Mana rotornya di bagian brake? Oke, dia full set Dura-S ya, yang hidrolik dan Di2. Menarik. Nah, dengan spek ini dibandingkan brand-brand lainnya ya, sepertinya ini paling bisa dibilang paling murah untuk yang bisa kita beli secara resmi di Indonesia. Silahkan koreksi jika ada yang lebih murah untuk full set Di2 Dura-S di bagian komentar di bawah. Cukup sekian seputar ringkasan singkat ya, seri 100 terbaru yang baru rilis tahun ini untuk varian 2022. Terima kasih.